Hai movie lover, kalian pasti sangat mengenal Kevin Costner. Jaminan akting keren dan plot yang tak terduga kembali Kevin Costner hadirkan di film kali ini. Sebuah film thriller tentang perjuangan tanpa lelah seorang suami bernama Joe Darrow mencari keberadaan istrinya yang hilang. Bis yang ditumpangi sang istri terjun ke dalam jurang dan mayatnya tidak dapat ditemukan. Sebagai seorang dokter yang sangat realistis, Joe malah dihadapkan banyak kejadian supranatural yang tentunya sulit diterima prinsip hidupnya. Di akhir film, ending yang sangat mencengangkan justru ditemukan Joe Darrow. Film yang rilis pada tahun 2002 ini didedikasikan oleh sang sutradara Tom Saidak untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, khususnya keluarga korban tragedi 11 September. This is Dragonfly. Di awal film, terlihat Joe yang marah ke petugas bandara. Joe ingin segera terbang ke tempat di mana istrinya terlibat kecelakaan bis. Scene lalu flashback sesaat menjelang kecelakaan. Di ujung telepon, istri Joe yang bernama Emily Darrow mengabarkan di tempatnya bertugas terjadi aksi baku tembak. Emily sedang bertugas di Palang Merah Internasional di negara Venezuela. Emily mengatakan dia akan dievakuasi dengan sebuah bis dari desa itu. Dan Emily pun kemudian menaiki bis yang penuh sesak menembus area pegunungan. Saat itu hujan mengguyur dengan derasnya. Saat berada di tikungan, bis itu keluar jalur dan terperosok di bebatuan. Untung tak bisa diraih, Emily melihat tanah yang longsor menerjang bus mereka. Bus itu pun meluncur ke dalam jurang. Scene lalu beralih ke sebuah gereja. Penghormatan terhadap hilangnya Emily sedang dilakukan Joe dan rekan-rekan kerja Emily. Joe dan Emily sama-sama berprofesi sebagai dokter dan bekerja di rumah sakit yang sama pula. Emily mengabdikan dirinya untuk merawat anak-anak kecil yang sedang sekarat menghadapi penyakitnya. Joe lalu melanjutkan hidupnya sebagai dokter. Saat itu datang pasien korban kecelakaan. Dengan cekatan dia memberikan arahan ke perawatnya. Tapi saat ada pasien percobaan bunuh diri datang, Joe enggan menanganinya. Dia bilang kalau dia hanya akan menangani pasien yang masih berniat untuk hidup. Saat di loker, Joe didatangi kepala administrasi rumah sakit. Hughes namanya. Dia menegur Joe yang menolak pasien bunuh diri. Hughes lalu meminta Joe untuk mengambil cuti. Tapi Joe berlalu begitu saja. Saat sampai di rumah, dia didatangi tetangganya, Miriam. Miriam lalu memberikan kotak paket yang dibeli oleh Emily. Waktu masuk ke rumah, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu di rumah Joe tiba-tiba padam. Joe lalu menyapa burung beo peninggalan Emily. Burung ini malah memalingkan mukanya. Saat membuka dan merangkai paket Emily, dia teringat tentang istrinya. Emily sangat tergila-gila dengan Dragonfly atau capung. Joe lalu berangkat tidur dan bermimpi bertengkar dengan Emily. Emily yang sedang hamil memaksakan diri untuk pergi bertugas ke Venezuela. Tiba-tiba Joe terbangun. Dia kaget melihat mainan yang dibeli Emily jatuh dengan sendirinya. Keesokannya, Joe mengunjungi ruang onkologi anak. Disinilah tempat di mana istrinya dulu bertugas. Dia berusaha menepati janjinya ke Emily untuk ikut peduli ke anak-anak ini. Hingga malam, Joe pun ketiduran di bangsal itu. Sesaat kemudian, dia terbangun. Dia terkejut dengan suara yang memanggilnya. Padahal saat itu tidak ada siapapun dan dalam keadaan gelap gulita. Suara panggilan itu semakin keras. Lalu tiba-tiba masuk kereta dorong dengan pasien anak kecil dalam keadaan meninggal. Joe pun menyaksikan di ruang tindakan anak kecil itu benar-benar tidak tertolong. Saat Joe mendekat, tiba-tiba anak itu melotot. Joe pun diberitahu perawat kalau anak itu sudah puluhan kali mengalami mati suri. Anak itu bernama Jeffrey. Keesokan harinya, Joe berusaha mendatangi Jeffrey. Petugas jaga memberitahunya jika Jeffrey dulunya adalah pasien kesayangan istri Joe. Saat masuk ke kamar Jeffrey, Joe ditunjukkan sebuah gambar berupa simbol oleh Jeffrey. Saat ditanya Joe, Jeffrey menjawab tidak tahu arti gambar itu. Percakapan aneh kemudian terjadi.
Ternyata Jeffrey tahu jika Joe berada di rumah sakit di malam saat Jeffrey mati suri. Jeffrey juga berkata kalau dia juga melihat istri Joe. Emily's Joe. I saw her yesterday too. All around me. Tiba-tiba Jeffrey histeris dan berteriak memanggil nama Joe. Joe. Joe, can't you hear me? Joe. Joe! Joe! Joe pun lalu pergi berusaha tidak mempercayai perkataan Joe. Saat berjalan di lorong, Joe tertegun melihat gambar di kamar pasien anak lainnya. Gambar itu persis seperti yang ditunjukkan Jeffrey. Di malam harinya, Joe mendengar suara burung beonya. "Honey, I'm home." Itu adalah suara burung beo ketika istrinya pulang. Joe pun langsung bergegas ke dapur di mana beonya tinggal. Joe akhirnya berkendara menuju rumah sakit ingin menemui Jeffrey. Sepanjang perjalanan, dia menelpon tetangganya Miriam untuk merawat burung beonya. Saat di rumah sakit, ternyata Jeffrey tidak di kamarnya. Dia lalu diceramai Hughes karena membuat Jeffrey stres. Saat balik ke rumahnya, Joe ditunjukkan hal yang aneh oleh Miriam. Gambar yang ditunjukkan Jeffrey ternyata bertebaran di seluruh rumah Joe. Merasa semakin aneh, akhirnya Joe menuju gereja untuk menemui Suster Madeline, teman istrinya. Suster Madeline ternyata melakukan riset kepada orang-orang yang sedang mendekati kematian. Joe pun memberitahu suster kalau arwah istrinya mungkin mencoba berkomunikasi kepadanya. Sayangnya, suster menjawab tidak tahu arti dari simbol yang Joe tunjukkan. Di rumah, Joe semakin menjadi gila dalam memecahkan simbol itu. Dia mencoba mencari arti simbol itu dengan setubuh buku. Saat kembali bertugas, Joe diperintahkan atasannya untuk menjaga jenazah seseorang. Jenazah ini adalah pendonor ginjal. Joe pun bergegas menuju ke ruangan jenazah itu. Tiba-tiba dia melihat scan monitor otak bergerak. Joe lalu mendekati ke jenazah itu. Alangkah kagetnya ketika namanya dipanggil. Saat jenazah itu dipindahkan, Joe bersikeras ke rekannya kalau jenazah itu masih hidup. Perdebatan mereka pun memuncak. Dan akhirnya Joe pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Dia pun dibebaskan dengan uang jaminan oleh Miriam. Tapi Joe bersikeras ke Miriam bahwa istrinya Emily berusaha berbicara melalui jenazah itu. Miriam pun meyakinkan Joe bahwa istrinya telah meninggal. Dia bahkan meminta Joe untuk menerima tawaran rafting teman-temannya untuk sekedar refresh dan melupakan Emily. Joe akhirnya menemui teman-temannya untuk membahas rencana raftingnya. Keesokan harinya, Joe memasang papan reklame di depan rumahnya. Ia hendak menjual rumahnya. Joe berencana pindah dan move on dari kenangannya bersama Emily. Malam harinya, dia pun mengemasi semua pakaian dan barang-barang Emily. Dan tiba-tiba lampu tidur di kamarnya padam. Joe pun lalu mengambil lampu bohlam yang baru. Pas balik ke kamar, alangkah kagetnya dia melihat barang-barang Emily. Semuanya tertata balik ke tempat semula. Joe yang ketakutan dan sedih langsung keluar rumah. Namun tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Pas dia masuk kembali, peta raftingnya jatuh tertiup angin. Merasa kalau istrinya sedang berkomunikasi dengannya, Joe membuka peta itu. Disitulah dia kemudian menemukan simbol itu lagi. Joe pun langsung menelpon temannya. Ternyata si simbol itu artinya adalah air terjun. Joe lalu membongkar foto terakhir kiriman istrinya. Dia menemukan foto di mana Emily sedang berada di air terjun ketika di Venezuela. Scene lalu berganti di mana Joe sudah berada di Venezuela. Dia terbang dengan pesawat kecil menuju daerah pedalaman di mana istrinya bertugas, Guanajuapa. Joe menjelaskan ke pilot bahwa dia hendak mencari air terjun seperti di foto istrinya. Di dalam pesawat,
Joe dijelaskan sang pilot kalau jenazah kecelakaan bis beberapa waktu lalu terbawa arus sungai. Bahkan beberapa jenazah tersebut ditemukan oleh suku pedalaman di sekitar sungai. Joe semakin sedih mendengar hal itu. Saat pesawat mendarat, Joe sudah ditunggu suku pedalaman yang menjadi pemandu mereka. Setelah berbicara dengan suku itu, sang pilot berkata kalau mereka tidak akan diantar ke desa karena terlarang. Mereka hanya mau mengantar ke kuburan korban kecelakaan bis itu. Saat sampai di kuburan, Joe tidak dapat mengenali kuburan istrinya. Dia pun berusaha menunjukkan foto istrinya ke suku itu. Harapannya mereka dapat menunjukkan yang mana kuburan istrinya. Secara mengejutkan, mereka ternyata mengenali istri Joe. Terjadi perdebatan sengit di antara dua pria suku pedalaman ini. Yang satu ingin mengantar ke desa, tapi yang satu menolak karena itu terlarang. Saat itulah Joe melihat di kejauhan ada air terjun yang dicarinya. Dia pun berlari ke arah terjun itu. Sang pilot berlari mengikuti sambil berteriak melarangnya. Ternyata Joe menemukan jalan buntu. Di depannya ada jurang dan di bawahnya ada sungai yang mengalir dengan deras. Saat melihat ke sungai, dia melihat bangkai bis yang dinaiki istrinya. Joe pun dengan putus asa akhirnya melompat dari jurang itu. Dia pun terseret arus deras sungai hingga ke bangkai bis itu. Tiba-tiba bis tergelincir dan terseret arus. Saat bis menabrak bebatuan, kaki Joe ternyata terjepit bangku bis. Joe pun tenggelam dan sekarat menyambut ajalnya. Joe kemudian mendapat gambaran bahwa istrinya selamat dari kecelakaan itu. Tak lama kemudian, Joe ditarik oleh sang pilot dan membawanya ke tepian sungai. Saat sadar kembali, Joe pun bersikeras ke desa itu. Dia pun kembali berlari. Sampailah Joe di desa suku pedalaman dekat air terjun itu. Joe lalu dikepung suku pedalaman itu lengkap dengan senjata mereka. Joe yang ketakutan lalu menunjukkan foto istrinya. Ternyata mereka mengenali istrinya. Kepala suku kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan tubuh istrinya, tetapi mereka bisa menyelamatkan rohnya. But they save her soul. Joe pun diantar untuk menemui roh itu. Ternyata Emily melahirkan anaknya dengan selamat sebelum meninggal. Ada tanda lahir capung di bayi itu. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih.